Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yang dihormati ibu dan bapak kaum muslimin muslimat, para jemaah yang berhadir, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari kini kembali kita dapat hadir dalam rangka mengadakan pengajian. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapa yang dimuliakan, pada kesempatan malam kini kita lanjutkan pembahasan kisah Nuhin alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan Adam al-Asghar, Nabi Adam kecil. Mengapa disebut dengan Adam yang kecil? Karena beliaulah yang menjadi bapak bagi manusia yang hidup hari kini. Karena setelah terjadinya topan Nabi Nuh, tidak ada lagi manusia yang hidup kecuali yang naik ke kapal Nabi Nuh. Seluruh orang kafir mati. Yang tinggal lagi selamat yang naik kapal, yang jumlahnya kata riwayat 83 orang. 83 orang saja. Berarti itulah umat Nabi Nuh. Berapa lamanya berdakwah? 950 tahun. Nanti kita buka Al-Ankabut ayat 14. Al-Ankabut ayat 14. Itu yang menceritakan jumlahnya. Al-Ankabut ayat 14. Al-Ankabut surat berapa tu? Surat 29 ayat 14. Itu yang menerangkan tentang lamanya Nabi Nuh berdakwah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami telah mengirim Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanati illa khamsina, beliau tinggal bersama mereka untuk berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Berarti 950. Fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Lalu mereka ditimpa oleh topan dalam keadaan mereka menganiaya diri. Jadi itu berita dari Allah kepada awak tentang lamanya Nabi Nuh berdakwah. Bukan umur Nabi Nuh, tapi lama berdakwah. Lalu berapa umur Nabi Nuh? Dalam kitab tafsir kita buka 1050 tahun.
1050 tahun. 40 tahun, dah usia 40 tahun Nabi Nuh diangkat menjadi rasul. Diangkat menjadi rasul di usia 40. Ini di usia berapa? Sebagian lagi mah ada pula riwayat lain. Tapi ini yang kuat. Jadi rata-rata memang umur 40 lah. Seorang nabi diangkat menjadi nabi. Ya, di usia 40 tahun. Nanti setelah terjadi ketopan, beliau sempat hidup 60 tahun lagi. Panjang umurnya. Masih berusia seusia manusia hari ini. Sesudah topan. Jadi yang 83 orang itu yang naik kapal Nabi Nuh alaihissalam, yang berketurunan hanyalah anak Nabi Nuh. Yang berketurunan adalah anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh itu sampai nancie engkar. Kata orang Ahlul Kitab namanya Kan'an. Dalam kitab tafsir kita namanya Yam, bukan Kan'an. Jadi penamaannya berbeda. Jadi dalam referensi Islam Yam namanya. Dalam referensi Ahlul Kitab Kan'an namanya. Orangnya itu juga. Jadi anak Nabi Nuh sampai yang cie engka ini yang tak mau naik kapal, akhirnya dia pun kena tsunami. Tenggelam dah. Adapun yang selamat adalah yaitu 3, yaitu Ham, Sam, Yafit. Sam, Ham, Yafit. Jadi awak yang tinggal kini di dunia keturunan Ham, Sam, Yafit bin Nuh. Adapun Ham, kita belum lagi menyampaikan tentang masalah topan Nabi Nuh. Tapi kita menjelaskan baru kenapa Nabi Nuh disebut Adam kedua atau Adam kecil. Karena setelah topan habis manusia di muka bumi. Kecuali yang sakapa. Yang sakapa itu pun yang berketurunan cuma putra Nabi Nuh. Ya. Yang laki-laki yang lain yang ada di kapal itu mandul. Ya, mandul semuanya. Mandul semuanya laki-laki, selain yang 3 ini semuanya mandul. Tak ada punya keturunan. Akhirnya yang 3 ini sajalah dia. Maka disebut dengan Adam kedua atau Adam kecil. Adam kecil namanya. Jadi Nabi Adam alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun dengan memakai berbagai macam metode. Ada metode uslub, metode targhib, memberi kabar gembira. Di antaranya firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu surat Nuh. Maka aku berkata, maksudnya Nabi Nuh, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian karena sungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Lalu kalau kalian minta ampun beristighfar, apa yang dapat? Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan lebat kepada kalian. Jadi awak kalau ingin minta hujan, istighfar. Kalau di negara awak hujan banyak sangat. Kita tidak memahami bagaimana rasanya berada di daerah yang tandus, sulit airnya. Di bagian negeri tertentu, Timur Tengah khususnya, itu air sangat sulit. Maka anugerah air ini sangat disyukuri. Bagaimana supaya dapat air? Beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Dan awak ketika minta hujan pun banyak istighfar. Ketika awak minta hujan, yaitu salat
istisqa kan kita dianjurkan banyak istighfar. Karena ini dikabarkan oleh dosa. Kenapa ini musim kemarau panjang? Ayat semua kariang. Nah, ayat matu ayat kariang. Nah, di waktu itulah kita merasakan pentingnya air. Untuk minum saja kita harus membelinya atau mencarinya jauh-jauh. Apalagi untuk mandi, tidak usah mandi, untuk minum penting. Kita tidak merasakan betul, tapi tempat negeri yang merasakan musim ataupun daerah tandus itu merasakan nikmat air. Kalau kita di Sungai Landai, Singapura ini, siapa Sungai Landai buat? Terlalu ini air berlebih-lebih, berlebih-lebih. Jadi kalau ceritakan nikmat air tak terasa benar, karena air banyak sangat. Ya, ini abtu syukuri. Nah, wa yumdibtum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Allah beri kalian apa? Anak-anak. Harta dan anak-anak. Jadi kalau awak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan, harta banyak, anak banyak, Allah anugerahi keturunan. Ya. Allah jadikan bagi kita apa? Kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini. Jadi itu namanya metode targhib, yaitu metode memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Dan itu pelajaran bagi apa? Kalau ingin rezeki murah, anak banyak, Allah beri kebun-kebun, Allah jalankan sungai-sungai, alirkan sungai-sungai, Allah turunkan hujan, banyaklah minta ampun, istighfar. Kemudian apa lagi? Metodenya muhawarah, berdialog dengan mereka tentang kejadian langit dan bumi. Berdialog. Siapa menjadikan langit dan bumi? Siapa menumbuhkan tumbuhan dari bumi? Itu dialog namanya. Yang juga ada adalah uslubu apa? At-tarhib. Terbalik tadi. Kalau tarhib adalah memberi kabar bertakut. Ya. Kalau tidak mau menyembah Allah akan turun azab. Ini antaranya. Nanti ada dalam surat Hud. Apalagi metodenya yang keempat, uslub sabar, metode sabar dalam menanggung segala macam siksaan atau hal-hal yang menyakitkan kepada beliau. Itu beliau tahan selama 950 tahun. Jadi Allah mengabarkan kepada Nabi tentang Nabi Nuh yang pada 150 tahun, umatnya hanya satu kapal saja. Itu pun jumlahnya 83 orang. Itu memberikan kepada Nabi, yaitu hiburan, menyenangkan hati. Jadi engkau ya wahai Muhammad, merasakan umat engkau itu sedikit, lebih sedikit lagi umat Nabi Nuh. Engkau lumayan itu. Baru saja berdakwah sudah sekian. Ini Nabi Nuh hanya jumlahnya 83 selama 950 tahun. Nah, ini hiburan bagi Nabi. Jadi perjuangan dakwah zaman Nabi-Nabi itu berat. Kalau kini gampang mengumpulkan orang ribuan. Sehingga ada namanya dai kondang. Ya. Dai kondang ribuan. Dai sejuta umat. Nah, kalau dulu payah. Ya, mengumpulkan orang itu kita dicaci maki saja. Ini kesabaran yang yang ada pada Nabi Nuh sehingga beliau digelari Nabi Ulul Azmi. Yang kemudian juga apa? Yaitu metode lemah lembut juga dilakukan. Metode dengan cara lemah lembut. Juga ada, itu saja 5 saja itu metodenya yang ada dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Ibu dan Bapak yang dihormati, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal sebagai ujian bagi umatnya. Di mana ayatnya itu? Surah Hud. Ayat
38. Ya. Surah Hud ayat 48. Ini diantaranya ini. Surah Hud ayat 38. Dalam istilah Quran, kapal itu disebut al-fulk. Al-fulku. Al-fulku. Fulku. Ya. Di ayat sebelumnya itu juga. Ayat 337 itu juga. 36 itu awalnya. 36 dulu. 36. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yumni. Wasna'il fulka. Yang 37 ini. Wasna'il fulka bi a'yunina wahyina. Wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wasna'il fulka, dan buatlah kapal. Bi a'yunina, dengan bimar'an minna, dengan penglihatan kami, artinya kami lihat. Dengan kami lihat. Wa wahyina, dan dengan pengajaran kami kepada engkau bagaimana cara membuatnya. Dan buatlah kapal dengan perhatian kami dan wahyu kami, maksudnya dengan pengajaran cara membuat kapal dari kami. Jadi yang mengajarkan membuat kapal Allah sendiri. Siapa mengajarkan membuat kapal? Allah sendiri. Karena sebelum itu belum ada orang buat kapal. Ini kapal baru ada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi gurunya Allah sendiri. Dan ini merupakan satu yang ajaib. Untuk zaman itu ajaib. Zaman sekarang pun masih ajaib. Bagaimana itu besi yang sekian ton kok bisa tarapuang di atas laut. Masuk perlu truk ke dalam. Masuk lo kontainer ke dalam. Kontainer isi noto bagai. Kontainer itu isinya basi, tapi bisa diangkut oleh kapal. Jadi oto-oto kontainer yang membawa balok-balok, tunggak-tunggak dari Jakarta kamari itu masuk ke dalam pabrik kapal, tidak tenggelam kapal. Itu kenapa begitu? Maka kalau menurut ilmu IPA itu yang menemukan teorinya Archimedes. Teori Archimedes. Ya begitu. Tapi itu kan hukum akal, hukum alam. Termasuk pesawat sendiri itu dikaji orang-orang filsafat. Kok pesawat itu baliknya bertonton, kok bisa terbang di atas langit, isinya pun sampai 500 orang. Bukan lebih mungkin ya. Kalau Garuda itu yang mau jemaah haji, itu mungkin bisa ya sekitar 500 lah isinya itu. Yang Lion saja itu isinya sampai 250 ya. Separuh itu. Kenapa kok bisa begitu? Padahal saya udah ketik dah. Ini kan ilmunya dari Allah ini. Ya. Dan perlu kita ketahui Ibu dan para hormati, yang pertama sekali merintis itu pesawat terbang bukan Bright bersaudara. Bukan Bright bersaudara, tapi seorang muslim yang bernama Ibnu Firnas. Ibnu Firnas yang merintis pembuatan pesawat terbang. Tapi beliau kan belum berhasil lagi. Nanti dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu Bright bersaudara, itu yang terkenal. Kenapa yang terkenal itu? Karena itu era Eropa. Kenapa orang Eropa yang terkenal? Karena mereka yang membuat sejarah. Yang membuat sejarah orang Barat, sehingga yang nama tersebut adalah orang-orang kafir semua. Orang Islam tinggal nama, hilang namanya. Pada orang Islam yang merintis segala macam keilmuan yang ada hari ini, itu Islam yang merintis di zaman keemasan. Lalu keemasan ini direbut oleh orang Eropa, lalu orang Islam ini jadi hilang namanya. Padahal yang membuat ini hebat ini adalah orang Islam ini. Al-Jabar siapa tuh? Al-Jabar, ilmu hitung ini. Al-Khawarizmi, orang Islam.
Ya, Al-Jabar itu kan bahasa Arab. Nah, Al-Khawarizmi, pakar matematik Islam. Yang menemukan angka 0, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu di dalam bahasa apa namanya? Logaritma. Logaritma adalah nama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu menjadi logaritma. Maka ada apa namanya? Tabel apa nama logaritma itu apa tabel? Tabel Pythagoras macam-macam. Itu Islam itu. Namanya tetap dipakai. Cuma itulah awak sendiri Islam tidak mengenalnya. Karena yang ditonjolkan nama orang barat. Padahal kita yang merintis. Ya. Tetapi hari ini orang itu sudah mulai mengakui. Ya, secara diam-diam mereka sudah mengakui tentang kehebatan kita zaman lampau. Dulu, hebat dulu tengah cerita. Nah, hari ini kita tinggal mengenang-enang sejarah saja. Dan insya Allah suatu ketika akan bangkit lagi. Jadi kembali kepada yang tadi, Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Dengan siapa? Dengan perhatian dari Allah. Allah lihat dan Allah ajarkan. Nah, ya, Allah ajarkan. Qala ba'du salafi amarahu Allah Ta'ala an yaghrizal khashaba wa yuqatti'ahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk menebang pohon, ya, membelah-belah kayu, kemudian mengiringkannya. Fakana fi mi'ati sanah. Fakana dzalika fi mi'ati sanah, itu lamanya selama 100 tahun. Ya, 100 tahun itu dikaryakan selama 100 tahun. Ini berkata ini sebagian ulama salaf. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat menyuruh Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal dari kayu dan panjangnya adalah 80 dira'an. Panjangnya adalah 80 dira'an. Panjangnya yaitu 80 hasta. Di dalam kitab Taurat ini. Wa 'ardaha 50 dira'an. Disuruh Allah membuatnya lebarnya 50 hasta. 80 hasta berarti 40 meter. Kira-kira ya. Berarti 50 lebarnya 25 meter lebarnya. Nah, ya. Itu riwayat dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat. Nah. Tapi Qatadah, seorang ulama tafsir mengatakan panjangnya adalah 300 hasta. Lebarnya 50. Nah, berarti 300 hasta 150 meter. 150 meter, lebarnya adalah 50. Ada pula riwayat dari Al-Hasan, panjangnya adalah 600 hasta. Lebarnya 300 hasta. Ada pula yang lebih tinggi lagi pada itu, Ibnu Abbas meriwayatkan panjangnya 1200 hasta. Lah, sedangkan lebarnya 600 hasta. Ya, ini yang paling tinggi ini. Jadi riwayat itu riwayat, tidak ada kepastian tentang panjangnya. Jadi yang dibuat sekarang ini kapal oleh yaitu yang di pesantren Zaitun, ya, Panji Gumilang, nah, itu kan kapal Nabi Nuh katanya. Kita buat kapal Nabi Nuh. Nah, ini. Ya paling-paling kalau ibu-ibu dapat mati, kita mencari kepada yang masuk akal mungkin yang terdapat pertama. Ya 40 meter kali 25 meter, ya itu kali yang masuk akal. Ya untuk zaman itu. Untuk zaman itu. Karena dia buat dari kayu ini. Ya, untuk zaman itu. Dan muatannya pun juga tidak banyak. Ya. Lalu apa yang terjadi di ayat yang berikutnya? Nah,
Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Setiap kali lewat itu pemuka-pemuka dari kaumnya, mereka mencemooh. Mencemooh Nabi Nuh. Mengapa membuat kapal justru di atas bukit? Orang ambil kapal itu tepi laut. Kenapa? Tapi mereka kan tak mengerti apa yang akan terjadi. Ini rahasia ilahi. Ya. Maka muncullah itu peribahasa orang Minang ya, orang Indonesia. Tak sia-sia tempua bahasa rendah. Jadi kalau tempuh bahasa rendah, tak ada ular. Sampai dipanjik belum ambil lah. Jadi di jambo-jambo tu sarang tempuh rendah tu ular teh tu. Ya, kalau tinggi le aman. Tu di Sungai Buloh ada batang karambi cie. Itu banyak sarang tempur dia ambil lah kata tu. Tinggi tu, aman tu. Tapi kalau rendah saya jambo, jangan dia ambil ular mencotok boleh. Ada penjago. Ada penjago. Ada hikmahnya tu. Diago nak ditempur. Ya, ambil lah dia. Dan cotok dia ular. Jadi kenapa ini? Di atas gunung, di atas bukit, karena nanti Allah akan mendatangkan tsunami, topan. Topan itu bukan maknanya topan bahasa awak. Itu bahasa Arab kok. Tufan, bukan angin topan. Jadi bayangkan angin topan. Tufan itu adalah yang melingkupi. Atafa di mana ahata. Jadi dia kata atafa. Maknanya ahata, meliputi. Jadi menyeluruh, menghabiskan seluruh manusia yang ada ketika itu. Nah, tentu manusia ketika itu tidak berada di seluruh bumi ini, belahan bumi tidak. Tapi hanya sebagian saja, karena umat manusia waktu itu masih sedikit. Nah, jadi tidak menyeluruh seluruh dunia, tapi menyeluruh kepada negeri-negeri yang ada orangnya saja. Itu umat Nabi Nuh ketika itu ya. Itu makanya tofan. Nah, jadi dicemooh oleh orang-orang itu karena Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Nah, ini. Termasuk yang mencemooh itu ibu dan mati istrinya sendiri. Nah, istrinya termasuk yang mencemooh. Ini yang istri yang berkhianat ini. Ini dikatakan dalam surat Tahrim. Itu. Dalam surat Tahrim. Ya, dalam surat At-Tahrim. Ayat-ayat terakhir Ibu, 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Surat Tahrim 3 ayat terakhir salah. Surat ayat Tahrim Ibu. Surat Tahrim 3 ayat terakhir. Ayat 10 itu. 10 itu. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, yaitu istri-istri membuat perumpamaannya istri-istri Nuh. Bukan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Allah buat perumpamaan bagi orang kafir, yaitu perumpamaannya adalah istri Nabi Nuh. Ini pelajaran. Dan istri Nabi Lut, kana tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Keduanya itu adalah berada di bawah hamba kami yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Lut. Tapi keduanya mengkhianati Nabi Nuh dan Lut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Keberadaan Nabi Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, sedikit pun. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada mereka berdua, masuklah dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi ada istri Nabi Lut, bukan semuanya.
ada istri Nabi Lut yang berkhianat kepada ada istri Nabi Nuh yang berkhianat kepada Nabi Nuh. Berkhianat kepada Nabi Nuh. Apa itu? Kama yu'ayyi, yaitu fakana qaumuhuma ayyaruma bihadza fakama kana yu'ayyiru, yaitu kana mi'matu wa matulut. Apa yaitu yu'ayyiru? Ta'yir. Yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh adalah ta'yir. Mencemooh juga, mencela Nabi Nuh yang berkapal atas bukit. Mengapa dia berkapal atas bukit? Tujuan dia je, dia tidak aja. Dia berkapal atas bukit, berkapal tu teluk bayu be. Di bukit be. Satu boleh mencemooh suaminya. Sedangkan Nabi Lut apa khianatnya? Yaitu khianatnya menunjukkan ke orang laki-laki dari kaum orang laki-laki dari kaum Nabi Lut tentang persembunyian malaikat yang kan tampan-tampan itu. Datang malaikat yang tampan-tampan ke rumah Nabi Lut, kemudian umat Nabi Lut ini yang mereka adalah suka kepada sejenis mencari, lari, tapi yang menunjukkan persembunyian adalah istri Nabi Lut sendiri. Itu pengkhianatannya. Jadi khianat di sini bukan berarti selingkuh. Harus dipahami. Apa khianatnya? Bukan selingkuh. Tidak ada nabi-nabi yang istrinya berselingkuh, berzina, tidak ada. Itu aib. Jadi khianatnya itu saja. Khianatnya adalah menunjukkan lima mandok malaikat, menunjukkan apa? Hak Nabi Nuh istrinya adalah mencemooh Nabi Nuh. Itu khianatnya. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri Nabi. Itu khianatnya. Itu. Jadi ini tentang Nabi Nuh alaihissalam disuruh Allah membuat kapal. Untuk selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk menyuruh naik kapal, yaitu setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Kan itu? Berpasang-pasangan, baik manusia maupun hewan. Masuklah berpasang-pasangan baik manusia maupun hewan. Nah, kapal itu dibuat 3 lenggek. 3 lenggek now. Lenggek paling bawah itu untuk hewan-hewan, pasang-pasangan. Lenggek tengah itu untuk manusia. Tinggi atas untuk kelompok burung dan unggas. Burung. Burung pun satu masuk dalam. Tentu yang masuk itu tentu nampak biasa di kandangnya itu. Ini ayam, iti, angso, burung itu. Tapi kalau burung kau tabang, bisa juga ya. Ditempatkan saja ya. Tapi burung itu tidak terpengaruh ya. Burung tsunami nak tabangnya. Jadi mereka mungkin bisa saja itu burung itu dikurang bisa saja supaya selamat. Tapi kalau burung tabang itu kurang selamatnya. Jadi ada jenis-jenis burung itu unggasnya itu memang diselamatkan dengan cara dinaikkan ke atas kapal. Berapa jumlahnya itu cuma yang orang jumlahnya hanya 83 orang. Bayangkan ini. Bayangkan itu hanya 83 orang dengan dakwah selama 950 tahun. Itu bara 100 tahun sih bara tuh. Setahun sih. Ya. Kurang lah le. Setahun sih lah mujua tuh. Dapat konco sih saja. Itu pelah perasaan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang ya. Tidak merasa bersalah. Ya Allah, engkau suruh aku berdakwahnya, itu tidak berhasil aku ini. Akan merasa bersalah Nabi itu. Rusuh dia. Ya, merasa bagaimana itu? Tidak berhasil lah.
menjalankan tugas sebagai seorang nabi dan rasul. Maka Allah hibur dengan menyampaikan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun, umatnya hanya segitu. Engkau bersyukurlah, sudah banyak namanya itu. Dan tidak usah merasa bersalah pula. Nah itu. Jadi naiklah kepada kapal, lalu air laut ini tinggi. Ya, air meninggi sampai seperti gunung. Maujun kal jibal dalam istilah Quran. Ya, ombak seperti gunung. Ombak seperti gunung. Itu gambaran Quran. Ombak tapi seperti gunung. Ombak itu mau tinggi. Ini yang dikatakan oleh Quraisy Shihab dengan istilah tsunami. Jadi tsunami pertama terjadi di muka bumi ini zaman Nabi Nuh. Jadi Profesor Quraisy Shihab menyebutnya dengan istilah tsunami. Ya, tsunami namanya. Ini yang sampai yang pertama. Akhirnya tinggi, akhirnya sampailah kepada kapal. Akhirnya kapal ini pun bisa berlayar. Ketika ini akan berlayar, apa doa Nabi Nuh? Bismillahi majriha. Bismillahi majriha. Surah Al-Qiyadu Hud 41 ya. Hud 41 di sini ada doa naik kapal. Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Bacanya majriha. Tulisannya majaraha, tapi kalau baca majriha. Rasanya ini satu-satunya imalah dalam Quran ya. Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah dia berlayar, dengan nama Allah dia berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Ini petunjuk disunatkan kita baca doa serupa doa Nabi Nuh kalau awak naik kapal. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini. Kemudian ketika naik kapal ini, 3 orang anak Nabi Nuh naik, sapi satu tak mau, namanya Yam. Anak Nabi Nuh yang namun naik kapal namanya Yam. Nabi Nuh alaihissalam tetap membujuk anaknya ini, ya bunayyarkam ma'ana. Oi anakku, naiklah bersama kami supaya kau selamat. Kecil beliau siam kau, itu si Kanaan dalam bahasa ahli kitab. Ya sa'awi ila jabalin ya'simuni minan ma. Itu dalam surah Hud 3 Aku akan naik ke gunung. Aku akan naik ke gunung, berlindung ke gunung supaya aku dilindungi dari air, diselamatkan dari air. Ini. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, bernaiklah bersama kami, janganlah engkau bersama orang kafir. Ini namanya adalah menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Walaupunlah itu kasih sayang seorang ayah tetap nampak di situ. Ingin anaknya selamat. Naiklah nak, tapi ternyata membangkang dia. Akhirnya dia pun tak selamat. Ini tewaslah satu ini Yam ini. Dan ini menunjukkan pula ibu hormati kebenaran dari ayat Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang bapa hendaklah berbuat baik. Allah berwasiat kepada anak-anak, kepada ibu bapa hendaklah berbuat baik. Karena ibu bapa itu kasih sayangnya tidak terbatas. Lah modeku keadaan tetap seorang ayah
berkeinginan anaknya selamat. Jadi di dalam Quran Ibu dan mati ayat hanya ada yang menyuruh anak berbakti kepada ibu bapak dan tidak ada ayat yang menyuruh ibu bapak berbuat baik kepada anak, tidak ada. Tidak ada ayat yang mewasiatkan supaya ibu bapak berbuat baik kepada anak-anak. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Tidak perlu disuruh. Dari suruh mana kesayangnya ke anaknya. Ya, dari suruh mana seorang ayah akan sayang kepada anaknya, ibu. Kecuali kalau dicabut pula itu barangkali itu yang nampak adalah apa bunuh bini juga anaknya. Jadi ibu bunuh anaknya, yang nampak di TV gini ke berita-berita. Barangkali kalau dicabut lo urek sayang dah. Lah kelainan dah. Tapi kalau yang normal sayang kepada anak-anaknya. Ya. Lajai anak awak tetap saja itu dibela. Dibela. Dihukum anak awak sakit joti, padahal salah nah. Dihukum anak awak, maka yang penting mau bela anak dia loh. Salah ke betul bela anak dia loh. Begitulah sifat seorang ibu dan ayah ya. Ini pelajaran bagi kita tentang kasih sayang seorang ayah. Tetapi anak ini tidak tahu diri juga ini. Akhirnya dia tidak selamat. Lalu ibu hormati, apa yang terjadi sudah itu? Setelah lama terjadinya topan ini, berlayarlah kapal Nabi Nuh, matilah orang semuanya. Akhirnya terdamparlah yaitu kapal Nabi Nuh di namanya Judi. Wastawat 'alal Judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Di mana berlabuh? Di Judi. Judi itu ada dua pendapat dalam kitab tafsir. Yang pertama nama sebuah gunung di Mosul. Mosul di Syria ya. Ada pula yang mengatakan bukan di Mosul, tapi di Irak. Nah, itu yang. Nah, itu jadi nama sebuah gunung. Ada pula yang mengatakan bahwa Judi itu gunung itu sendiri. Dateh gunung, jadi tidak sebutkan namanya. Judi itu gunung. Nah, ada yang mengatakan Judi itu nama gunung, ada pula yang mengatakan Judi itu gunung artinya. Di wallahu alam. Tetapi memang ada berita-berita yang sampai kawak tentang penemuan fosil apa namanya itu, bakeh kapal itu di sebuah bukit di Irak. Jadi semacam apa situs ya, bentuk candi, tapi ini bentuk kapal. Itu di daerah di Irak musuh orang. Nah, maka itu yang diduga sementara ini itulah bekas kapal Nabi Nuh. Dan mana kadang bentuk kapal. Dan kalau di Pantai Manih itu juga ada kapal maling kundang. Nah, juga ada kapal maling kundang. Tujuan. Situs dibuat oleh pemerintah untuk objek wisata. Ada pula batu maling kundang yang sedang sujudnya. Tapi rupanya itu bukan asli, tapi dibuat jasimin. Ya. Itu. Jadi di Bukit Judi itu dipikirkan itu di Irak itu yang Judi itu. Nah, inilah ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan, sekelumit tentang Nabi Nuh alaihissalam dapatlah disimpulkan di situ. Pertama, kemusyrikan pertama adanya adalah pada umat Nabi Nuh. Sebelum itu belum ada orang menyekutukan Allah. Karena itulah Nabi Nuh diutus dan diangkat menjadi rasul. Maka rasul adalah diutus kepada kaum yang musyrikin. Nabi diutus kepada kaum yang mukminin. Nah, lalu Nabi Nuh alaihissalam adalah disebut Nabi Adam kedua atau Nabi Adam kecil karena keturunan dari keturunan Nabi Nuh lah yang hari ini ada ini. Ya. Kemudian bahwasanya dakwah Nabi dan Rasul sama, yaitu dakwanya tauhid la ilaha illallah. Kemudian dalam rangka berdakwah Nabi Nuh alaihissalam menempuh sekitar 5 cara. Ada yang kabar gembira, ada yang kabar bertakut, ada dengan cara lemah lembut, ada pula dengan cara dialog, ya, ada pula dengan cara dan lain. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya anak Nabi Nuh yang 3 ini yaitu Sam, Ham, Yafid. Itu kalau Ham itu adalah menurunkan orang Qibti. Ya Ham ini ya. Ham itu Ham, Sam, Yafid.
Kalau Ham menurunkan orang Qibti. Qibti itu adalah Fir'aun dan kaumnya. Maka ada istri Nabi namanya Maria Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh Fir'aun, Raja Mesir. Maria Qibtiyah, orang Qibti. Dulu Nabi Musa kan menumbuk orang Qibti sehingga mati. Orang Qibti bercakap dengan Israel, itu buat orang Qibti mati. Itu adalah kaum Nabi Nuh, maka kaum Fir'aun, maka bangih Fir'aun dicari Nabi, bangih ini dicari lari ke Madian. Itu Qibti. Suatu yang kedua, suku Barbar, itu dari keturunan Ham. Kemudian yang ketiga, Sudan, orang kulit hitam. Jadi orang kulit hitam itu keturunan Ham. Termasuk ini orang Irian, termasuk mungkin orang itu, orang Irian, orang Aborigin, mungkin Aborigin dan enggak di Australia. Itu keturunan Ham. Orang Afrika keturunan Ham. Ada negara namanya Sudan, itu Islam. Kemudian yang ada pun yang Sam, itu menurunkan Arab, Sam, Persia dan Romawi. Dan Romawi, Romawi ini berarti apakah Eropa ini ataukah Romawi ini orang Rusia? Rusia. Jadi nanti ada perbedaan nanti. Yang Romawi itu nama nanti ada mengkirakan Rusia. Dan nanti di akhir zaman awak bersekutu jo Romawi kau dalam memerangi orang. Jadi kemungkinan bersekutunya jo Rusia dalam memerangi Eropa pada akhir zaman. Kemudian adapun yang Yafid itu menurunkan orang Turki, Ya'jud Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud. Turki ini kena Eropa ini. Turki ini, Turki ini Eropa. Turki itu kan bagian dari Eropa separuh. Jadi orang-orang yang Eropa mungkin ini Turki ini lah, orang Turki ini. Tetapi dulu memang Romawi itu adalah Turki adalah bagiannya. Turki itu adalah bagian dari Romawi dulu. Jadi buku mengenai Romawi itu yang kita sempat baca itu ada mengarahkan bahwa Romawi yang dimaksud adalah Rusia. Rusia. Ibu-ibu dan bapak mati, ini dulu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan dengan kisah Nabi yang selanjutnya. Dan kita hanya berdasarkan kepada dalil, kita tidak bisa bercerita seperti cerita ini Kak Kancia, karena tidak ada dasarnya di situ. Tidak ada pula dasarnya, kita hanya bercerita seputar ada dalilnya saja. Yang dalil yang ada pada kita hanya itu. Kita akhirin alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.